Baik, bisa dimulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, eh, pada hari ini dan pada sesi kali ini berkenaan dengan pemateri kita mengenai materi hukum acara Mahkamah Konstitusi, mengenai karakteristik beserta dengan asas-asasnya, yakni dengan Bapak Dr. Haji Joko Nur Saryono, SHMH. Beliau juga merupakan salah satu dosen Fakultas Hukum yang mengajar di Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya. Sebelum itu, Bapak Dr. Haji Joko Nur Saryono SHMH, tempat tanggal lahir di Malang pada 23 Maret 1968, memiliki jabatan sebagai Lektor Kepala 4A, berprofesi sebagai dosen sekaligus pengacara, menempuh pendidikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, kemudian melanjutkan program magister di Universitas Airlangga Surabaya dan melanjutkan gelar doktornya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Beliau juga memiliki kantor di Jalan Duku Kupang dan Jalan Komal Surabaya. Alamat rumahnya bisa dilihat ya teman-teman. Barangkali pengen mampir. Baik, langsung saja berkenaan dengan materi hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya serahkan untuk waktu dan tempat Bapak Haji Joko Nur Saryono, SHMH. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko mau izin berdiri boleh, tapi tolong ini bukan pesantren toh, perempuan sendiri, laki sendiri, bukan toh? Ayo, ayo gabung, ayo rapat depan aja. Pak Joko suaranya kurang. Ayo dibantu menyesuaikan duduknya. Ya, itu loh. Kan bukan pesantren ini kan perempuan-perempuan. Nyebar, nyebar, nyebar. Dokumentasinya biar bagus. Ya, ini estetika, ini keindahan ya. Jadi sebelum tentu saya mulai ada 4 hal kira-kira untuk kesempurnaan hidup itu ya. Orang pasti punya kepingin niatan untuk hidupnya selamat. Dengan apa selamat itu? Dengan agama. Wujudnya ya ketakwaan. Karena itu ketakwaan itu tebal tipis. Ya, dengan ketakwaan. Ketakwaan itu apa ya? Perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Dua, pasti orang punya hidup kepingin mudah. Dimudahkan aja doanya. Dengan apa? Supaya hidupnya mudah. Dengan ilmu. Dengan ilmu, hidupnya jadi mudah. Yang ketiga, ya hidupnya. Kebahagiaan hidup itu ketika berkeluarga. Benar ya? Nah, dengan keluarga kita bisa bahagia hidupnya. Keempat, nah ini, saya tak senang kok kayak kelompok perempuan-perempuan ke laki-laki ke. Inilah keindahan. Ya, keindahan itu ya majemuk gitu. Ya, keindahan itu seni. Orang yang sudah dapat seni, jadi hidupnya jadi indah. Jadi pasti ingin selamat, kepingin mudah, kepingin bahagia, terakhir kepingin indah. Inilah katanya kesempurnaan hidup. Katanya filosof seperti itu. Filosof itu orang yang memaksimalkan berpikirnya. Tentu tadi dari biodata tadi Pak Joko lahir tahun 68, sehingga saya insya Allah sudah usia berapa ini? 57. Tapi namanya Joko, tetap saya pertahankan Joko. Karena Joko itu mengandung kenakalan katanya. Jadi di jalan ngaku Joko, benar ya. Tadi kok sampai sebut Pak Joko status haji. Katanya pada waktu itu haji kok sih nakal. Nakal gimana? Pembohong katanya. Katanya sudah punya cucu, Pak Joko sudah alhamdulillah diparingi cucu satu. Tapi si ngaku Joko.
Joko, mestinya Jokonya dihilangkan jadi Haji Nur Saryono mestinya cukup. Karena Nur itu yang membantu katanya. Cahaya, Nur itu membantu, menerangi. Ya, katanya gitu. Joko itu di mana-mana nakal. Betik, gitu kata-katanya gitu. Iya, kebiasaan Joko itu menakal betik. Tentu saya ucapkan selamat datang ya di profesi yang luhur, profesi yang menjanjikan. Saudara pasti PKPA, goalnya adalah lulus jadi pengacara. Benar ya? Ada tujuan lain? Enggak tuh, pasti kepingin jadi praktisi hukum. Dalam ini pengacara. Pengacara itu menjanjikan. Karena nggak terima gaji. Tapi terima oh, honor. Benar ya? Kalau gaji punya skala. Tadi Pak Joko lektor kepala. Sudah ditebak, lektor kepala itu berapa nilainya. Dengan lektor kepala, dengan masa kerja, sudah ketemu nilai angka-angkanya. Tapi kalau pengacara, terima honor tergantung kesepakatan. Nggak ada skala gaji. Oleh karena itu saya ucapkan selamat datang, dan pengacara itu menjanjikan. Karena menerima honor. Lek payu. Kalau laku. Benar ya? Pengacara laku banyak. Pengacara nggak laku? Notaris laku? Nggak laku? Ya, karena itu pilihannya pengacara yang syaratnya cuma ada dua. Kepingin laku itu ya. Satu, profesional. Dengan apa profesional itu? Dengan pendidikan. Katanya untuk pengacara cukup S1. Ya, benar ya. Nah, tapi itu menjadi tuntutan ke depan itu gak cukup S1. Karena pendidikan itu ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Formal, jenjang pendidikan S1, S2, S3. Setelah itu tidak ada lagi kan. Kebetulan Pak Joko sebagai kaprodi S2. Kalau belum dapat S2, di Wijayakusuma bisa. Ya, nah, sekaligus promosi. Ya, biar ketemu Pak Joko. Ya, Pak Joko 92 sudah masuk Wijayakusuma. Berarti sudah 23 tahun. Kalau dibaca senior, saya sudah senior. Saya akademisi ya. Saya lawyer. Saya pengacara. Sehingga insya Allah bisa ikut memberikan pengkayaan materi untuk mengantarkan saudara jadi lawyer. Lawyer yang ya dengan pendidikan tadi S2, S3. Yang informal karena gini, ada tiga. Anda profesional itu. Tentu saudara harus bisa meningkatkan pendidikannya. Dengan pendidikan kita bisa tahu banyak. Benar ya? Karena itu jendela pengetahuan untuk itu. Baik ya. Untuk apa itu? Update ilmu. Pengacara itu kan peristiwa konkret, kejadian konkret, perbuatan konkret, hukum di masyarakat. Apa hukumnya? Peristiwa konkret, kejadian konkret, apa hukumnya? Nah, apa hukumnya? Itu adalah tuntutan saudara sebagai penguasaan hukum positif. Penguasaan hukum positif. Saya ingin memotivasi dulu, ya. Nah, nanti pada dirinya masuk pada materi, ya. Jadi insya Allah Pak Joko sanggup siap untuk mendampingi dalam rangka memberikan pengkayaan, menyiapkan calon-calon lawyer yang handal, ya, lawyer-lawyer yang tingkat kelulusannya Wijayakusuma. Pak Joko ikut melahirkan PKPA di fakultas. Ya, Pak Joko tadi dosen sekaligus pada waktu itu pemegang izin praktek kerjasama dengan pengadilan tinggi. Jadi hanya gerbang kertas usul. Tapi pemegang kartu pengacara sekarang menjadi nasional, bahkan bisa internal, karena itu pengacara nggak bisa luas cakupannya. Kalau jaksa, daerah. Ya, begitu juga hakim. Kalau pengacara, bisa advokasi dalam negeri, bisa advokasi luar. Nah, begitu luasnya ya tantangan pengacara. Terlebih
kita beracara di Indonesia, ada pasal 24. Tolong langsung dibaca, Mbak. Kekuasaan kehakiman kita pada bab 9. Ya, ada berapa kekuasaan kehakiman kita? Ini sudah diterima ya materi ini. Ya, ada berapa kekuasaan kehakiman kita? Dari situ lapangan kerja saudara sebagai lawyer. Ada berapa? Halo? Yang dari alumni angkat tangan? Ya, alumni ada 2. Satu. Mas, tahun berapa alumninya? Saya kenal, tapi lupa namanya. Hah? 23. Ya, makasih. Coba kekuasaan kehakiman pada halaman berapa itu ya? Halaman 3 atau 4, Pak? Halaman 4, Pak. Pak, coba langsung. Ya, ini. Ada 2, toh, kekuasaan kehakiman. 1, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berapa lingkungan peradilan yang ada? 4. Pengadilan umum, ada pengacara di situ. Terus kedua, pengadilan agama. Ada pengacara di situ? Ada. Terus ada pengadilan tata usaha, ada pengacara di situ. Pengadilan militer, ada pengacara di situ. Berarti kebutuhan pengacara banyak. Oke ya, setuju ya? Kalau di pengadilan negeri aja, di Surabaya di mana? Di Arjuna, betul ya? Ya. Jadi pengadilan negeri kan tingkat kabupaten dan kota. Indonesia ada berapa kabupaten kota? Padahal wilayah kita nasional. Ada 646 kabupaten kota. Itu kebutuhan kita. Kalau banding, berarti di wilayah provinsi pengadilan ada berapa provinsi di Indonesia? Ada 38. Nah, di situ lawyer ada di situ. Sehingga laku fakultas hukum itu ya. Lawyer itu seneng orang dalam posisi konflik, bener ya. Aman-aman aja, lawyer gak payu. Dikira polisi itu ketika nggak ada masalah, seneng. Seneng orang masalah biasanya Pak polisi ya. Begitu juga pengacara, tertib. Kalau penyuluhan hukum, iya, akademisi biasanya ingin sing tertib, sadar akan hak dan kewajibannya. Dan lawyer praktisi seneng konflik masalah itu ketika solen dan sin-nya berbeda. Benar ya? Oh, normanya gini peristiwanya. Ya. Jadi karena masyarakat itu isinya cuma peristiwa, kejadian, perbuatan. Konkret hukum. Pacaran itu peristiwa hukum atau bukan? Karena tidak ada hukum yang mengatur, tapi perkawinan. Ada perkawinan yang mengatur. Undang-undang nomor berapa perkawinan itu? Halo? Undang-undang nomor 1 tahun 74 sudah dirubah melalui undang-undang nomor ini si pendahuluan loh ini ya. Memotivasi saudara untuk senang dengan profesi hukum yang menjanjikan. Karena tidak menerima gaji tapi menerima honor. Ada 3 tingkatan pengacara itu penghasilannya. 1, komitmen fee. Setuju, diskusi, jangan dikasih semuanya ilmunya. Biasanya ditinggalkan. Ilmu ini kadung abrek-abrek dikasihkan sama klien. Lawan kita sebenarnya klien kita, tak kasih tahu ya. Klien kita adalah lawan kita sebenarnya klien kita. Makanya ilmunya jangan dikasihkan di depan. Bagian dari strategi penanganan kasus ya. Jadi ketahui Pak Joko dosen sekaligus pengajar. Dan penghasilan lawyer itu angin surga. Etoe. Gitu ya. Menjadikan surga benar itu nggak mudah. Tapi wilayah kita luas. Tapi harus supaya laku. Dengan apa? Dengan
dengan keterampilan yang ngikut update ilmu melalui workshop, seminar dalam rangka update. Ya. Yang kedua tuntutannya tentu integritas. Menelantarkan klien pelanggaran etik atau bukan? Sudah dapat etik? Nah, melanggar atau bukan itu? Pelanggaran. Nah, itu bagian dari integritas. Jadi di isep tok duite. Karena tadi ada 3 penghasilan kita. Satu adalah komitmen fee. Jadi komitmen fee-nya ilmunya jangan dikasihkan semuanya dulu, ya. Nah, itu bagian dari strategi penanganan. Jangan sampai supaya tidak jadi angin surga tadi. Yang kedua, biaya operasional dengan surat kuasanya itu. Oke, tumpuk-tumpuk. Yang ketiga tentu sukses fee. Jadi komitmen fee dapat, surat kuasa dapat, biaya operasional dapat. Sukses fee dapat. Yang saya tahu Elsa Sarif, pengacara perempuan. Hebat. Itu advis hukumnya, nasihat hukumnya, itu per jam. Itu 7 juta. Kalau hubungan ketenaga kerjaan 8 jam aja. Berapa? 7 kali 8 berapa? 58 ya, satu hari. Dokter spesialis satu hari dapat itu? Nggak dapat. Karena itu lawyer. Tapi haruslah laku tadi. Ya, nah, belum kuasanya, ya, belum biaya operasional, belum sukses fee. Kasus 10 miliar, sukses fee itu tergantung, ya, biasanya 15%. 15% 10 miliar 1,5. Jadi dosen pirang tahun itu. Ya, tapi bagaimana? Rupa itu nggawa rego. Orang Jawa tahu, semua orang Jawa ya. Rupa nggawa rego. Nah, rupanya tapi dengan profesional. Terus sisi seperti mata uang, profesional dan integritas itu jujur, punya disiplin, punya waktu, ya, nah, cukup waktu, ya, disiplin, nggak sedang menelantarkan klien, ya, nah, itu integritas. Semuanya itu karena kejujuran, karena itu trust. Kita itu menjual jasa apa barang? Nah, itu jasa. Bentuknya apa jasa hukum kita? Mbak, pakai jilbab. Jun, apa kalau boleh tahu jasa hukum kita bentuknya apa? Bulat, bundar, lonjong? Ada 3. Satu, jasa hukum kita adalah menyimpulkan hukum. Menyimpulkan hukum tentu dengan benar. Menyimpulkan hukum dengan benar. Ada peristiwa apa? Ada kejadian apa? Ada perbuatan apa? Nanti tak kasih. Semoga waktunya cukup. Tapi paling tidak slide ini bisa dipelajari di rumah ini. Sekaligus saya banyak diskusi, banyak pengalaman aja ya. Pengalaman juga guru ya. Jadi jasa hukum itu adalah menyimpulkan hukum. Ada peristiwa apa? Yang kedua, berargumentasi hukum. Nah, biasanya Pak Joko ngasih materi argumentasi hukum, tapi kali ini Mahkamah Konstitusi. Ya, argumentasi hukum. Pengacara terus meneng to aja gak laku tadi ya. Berargumentasi tadi kayak ono peristiwa apa, terus hukum yang mengatur apa, kan gitu ya. Jadi penguasaan hukum positifnya. Yang ketiga, jadi tadi seperti Elsa Sarif tadi, advice-nya berapa tadi? 7 juta tadi. Memberikan advice, sehat.
Jadi lawyer itu harus pinter, harus cerdas, gitu ya. Cerdas itu adalah mampu berpikir alternatif. Kalau kita ke bundaran tol satelit kan banyak akses pintu pilihannya. Ya, nah, lewat mana kita sampai ke sana? Nah, itu lawyer. Mikirnya selalu alternatif. Itu kecerdasan. Dalam rangka memberikan tadi, menyimpulkan, apalagi argumentasi tadi penguasaan hukum positif. Terus advice, nasihat. Itu yang kita jual. Regone piro, regone berapa? Nah, itu yang kita jadikan nilai, ya. Tentu pilihannya mau profesional atau mau amatir. Profesional. Masa iya? Nanti lawyer itu mahal memang ya. Ilmu itu mahal. Tadi katanya supaya kita mudah dengan ilmu. Ya, sekali lagi menjanjikan penghasilannya lawyer. Kalau enggak, mengapa pensiunan orang jaksa ingin jadi lawyer? Mengapa pensiunan polisi ingin jadi lawyer? Mengapa pensiunan hakim jadi lawyer? Lawyer berapa usia? Enggak ada. Sepanjang kuat mikirnya, fisiknya kuat, jadi. Polisi mau perwira maksimal 60. Hakim, jaksa, batasannya 60. 60 ya sih ganteng, sih gagah, sih cantik. Pak dosen yang lebih tinggi, 65. Kalau dibarengi guru besar bisa 75. Mau jadi pengacara. Nah, enaknya akademisi biasanya kalau nggak jadi pengacara, jadi memberikan keterangan nilai itu biasanya keterangan ahli dimensi yang. Nah, karakternya pengacara itu ada yang in-house di kantor aja, biasanya sebagai konsultan hukum. Ada sing seneng perang, di sini gugat menggugat tadi ya, seneng perang karena cukup duit terus ya, komitmen duit, kuasa duit ya, operasional duit, sukses duit. Tapi lah itu dijukui duit itu terus dibiarkan kayaknya ojo pakai pengacara itu. Kadang ngomong ngono, gak lah, gitu harus beri. Itu Mbak waktu nih, ya Mbak, panjang tuh waktu ini Pak Joko. Hah? Ini masih jam? Oke, nah kita kak. Hukum itu benar supaya laki salah berarti sesat. Ada namanya kita berpikir dulu atau bertindak dulu. Terus bertindak. Kalau bertindak terus berpikir blunder kan? Nah, berarti ilmu berpikir namanya logi. Nah, logika nih loh. Nah, saya tak kasih tahu dulu. Hukum itu punya logikanya sendiri. Punya logika. Berapa? Kalau banyak berapa? 2. 1, pidana masuk publik dan privat. Di luar itu ada enggak? Enggak ono. Privat itu orang dengan orang. Orang dengan badan, terus badan hukum dengan badan, itu privat. Anda tadi berpikir dulu baru bertindak.
Kalau belum bisa membedakan publik privat, blunder kita. Tadi tuntutannya adalah pinter, cerdas. Kalau privat, kalau publik, ya orang dan badan hukum dengan negara, dengan pemerintah, dengan kepentingan umum. Pencurian, publik atau privat? Publik. Urus-urusan kalau kepolisian. Kepolisian negara. Penganiayaan, kita harus ya. Satu tadi apa? Jenis. Tidak apa-apa. Ini bagian dari pengkayaan. Karena memang waktunya nggak panjang ya. Logika. Itu atas jenis. Jenisnya tadi lega privat. Nah, ini ya, publik. Kira-kira kalau kita masuk hukum acara konstitusi itu publik atau privat? Mesti publik ya, nggak ada privat ya. Tapi kalau pengadilan umum, bisa publik, bisa privat. Tapi di luar itu ada enggak? Tidak. Ya, gitu aja sudah. Oke ya. Yang kedua, ngerti ini ya. Yang kedua adalah stratifikasi. Stratifikasi itu tingkatan. Stratifikasi itu tingkatan. Belajar hukum, ya belajar perundang-undangan tadi katanya. Peristiwa konkret, apa hukum? Nah, ketika apa hukumnya kan hukum yang sudah siap saji. Itu stratifikasi, tingkatan. Kalau ada pengaturan yang umum dengan yang khusus, pakai yang mana? Nah, itu stratifikasi. Asasnya apa itu? Lex spesialis, darurat lex. Nah, pikirannya harus cepat. Karena mikir dulu baru bertindak. Masa ono perceraian pakai BW? Bener nggak? BW ada berapa buku? Satu tentang maka buku satu orang ketika hadirnya undang-undang perkawinan berlaku enggak? Ketika buku satu orang BW dengan berlakunya asas lex spesialis darurat lex generalis enggak berlaku. Anda jadi pengacara gugat perceraian gawe buku satu B entek. Ya, enggak laku. Gitu ya. Itu strategi yang rendah enggak boleh melebihi yang tinggi. Lex priori darurat lex superiori. Yang rendah apa ketentuannya rendah? Mbak, pakai kitab, ketentuan yang paling rendah apa? Tata urutan perundang-undangan? Ketentuan yang paling rendah? Halo? Perda. Yang paling tinggi? Undang-Undang Dasar 45. Nah, ketika perda tadi bertentangan dengan 45, maka ketentuan yang rendah nggak boleh melebihi dari ketentuan yang tinggi. Bertentangan dengan undang-undang saja dinyatakan tidak berlaku. Kalau dengan undang-undang, apa upaya hukum yang bisa kita lakukan? MA, uji materi. Dong ya, itu strategi. Terus berikutnya, yang lama digantikan yang baru. Apa itu asasnya? Nah, darurat lex. Ayo, ilmu dasarnya ya. Ya. Nah, tadi tuntutannya pintar. Yang lama digantikan yang baru. Nah, tadi kan ketemu perceraian 174. Sudah diganti, dirubah dengan undang-undang. Nah, itu. Nah, mikir dulu, baru bertindak. Nah, itu artinya strategi. Nah, yang stratifikasi yang diingat ini ya. Ini vertikal, benar ya. Yang ini lama digantikan yang baru. Rendah, nggak boleh melebihi yang tinggi. Ngerti ini ya? Umum,
Gantikan yang ini logika kita. Jenis dong. Stratifikasi dong lo ya. Nah ini. Berarti nuntut kita memang cerdas, pinter gitu ya. Nah, banyak baca. Dengan apa? Profesional. Dengan meningkatkan pendidikan. Baik yang formal maupun yang in. Yang ketiga apa? Sumber. Sumber air menghasilkan apa? Air. Sumber hukum. Ya, menghasilkan hukum. Aturan salah satunya. Ada berapa sumber hukum kita? Ayo, PIH-nya lupa. Ada material, ada formil. Material itu isi. Itulah tata urutan perundang-undangan. Kalau formil, bentuk. Kalau nggak ada perundang-undangan, pakai apa? Terus, kena aturan iki. Gak iso nangani aku, sok ngono. Jurisprudensi. 2, 3, perundang-undangan. Jurisprudensi. Kena perundang-undangan nang jurisprudensi. Kena loro-loro nang kemana? Kebiasaan. Kena mana kemana? Konvensi. Traktat. Nah, sekarang banyak proses-proses penyelesaian hukum pakai konvensi. Kalau nggak ada maneh, semuanya pakai apa? Halo? PIH-nya? Doktrin pendapat. Nah, itu yang saya katakan, akali kudu oke. Pengacara. Satu saat, Pak Joko nangani kasus sebentar saja cepat. Pengusaha, hire Pak Joko, disuruh cari hukumnya, akan mempekerjakan perempuan di malam hari. Dengan mengoptimalkan mesin. Karena order yang melimpah, memaksimalkan mesin. Harus dikerjakan perempuan. Terus Pak Joko nemukan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Sekarang ada Omnibus Law juga ya. Nah, di situ masa kita ngomong kalau undangan dan gak ngatur ya ngatur kerja. Sip malam itu jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 7 pagi. Undang-Undang 13 gak ngatur. Tapi konvensi internasional ngatur. Konvensi perburuan namanya International Labour Organisasi. Apa namanya itu? ILO. ILO ngatur. Jemput, antar jemput. Bos, bisa nggak antar jemput tenaga kerjanya? Gampang, tak boleh nobis. Ono keamanan. Oh, sapam, tak perbanyak. Kasih gizi, bos. Karena perempuan harus banyak gizi. Kodrat perempuan melahirkan, menyusui. Harus banyak gizi yang diisap. Gak masalah, tak boleh no catering. Lampu ini gak boleh remang-remang. Kalau remang-remang dianggap PSK. Terus toiletnya di dalam. Sampai ngatur gunung konvensinya. Mengapa? Karena perempuan sama laki banyak pipis, malah laki apa perempuan? Perempuan gitu ya. Toilet beres. Ternyata sumber hukum kan hadirnya hak dan kewajiban diatur dengan undang-undang, satunya diatur dengan perjanjian. Saya bikin kesepakatan, dari perjanjian kontrak kerja sama perempuan yang mau dikerjakan di malam hari. Ibu-ibu, mbak-mbak, mau nggak bekerja malam hari? Mau, dengan senang hati.
nanti diantar jemput, nanti dikasih makan. Wah, kalau antar jemput sudah ada yang antar, Pak. Beres, ada pacar, ada suami, ada adik, macam-macam argumentasi. Kalau gizi bontot aja, Pak. Ya Pak, ganti mentahan aja Pak. Piro, jaluk piro mentahan. 1.000 per hari. Misalkan bener ya, ditawar, bos, jaluk 1.000 mentahan aja. Karena anak sing jemput. Ya, enggak masalah. Ditawar dulu 80. Akhirnya ketemu di titik 90, 90 di Anda tak kasih kesepakatan yang diambil atau syarat hanya satu perjanjian. Ingat ya, ada berapa? 4. Satu, syarat subjektif. Apa? Apa saja syarat subjektif? Sepakat, cakap. Kalau nggak dipenuhinya syarat subjektif, apa akibatnya? Dapat dibatalkan. Terus kedua syarat, hal tertentu sebab yang diperbolehkan. Pasal 1320 KU Perdata. Ketika kesepakatan diambil dengan 1320, mempunyai kedudukan yang kuat sama dengan undang-undang. Kebebasan pasal 1338 KU Perdata. Oke, sepakat, jadi hukum kan? Gak ada yang dilanggar. Bosnya senang. Pak Joko oleh duit enggak itu? Dapat. Karena apa tadi produknya Pak Joko? Menyimpulkan, berargumen, kemudian memberikan penasehatan, advice. Kesempatan, si duit. Kerja ini bikin kontrak, Pak Joko komitmen fee-nya dapat, puasanya dapat, gitu ya. Maka di situ pengacara itu lek laku gitu ya. Nah, lek gak laku ya wis. Oke, sumber ngerti ya. Jadi nggak tiba-tiba no kasus kena perundang-undangan nih. Wah, gak pinter. Kita harus melakukan mikir dulu tadi, golei jurisprudensinya. Golei perundang-undangannya. Golei konvensinya. Golei kebiasaannya. Sampai golei doktrin pendapat-pendapat. Berarti nuntut pengacara itu di situ. Clear ya? Nah, sekarang tak bawa semuanya sebelum ke materi intinya. Tentu setelah kita ngomong karena berpikir dulu baru bertindak tadi, memotivasi saudara sudah. Tentu kita mikirnya harus benar, bukan mikir yang sesat. Ini ada ilmu namanya silogisme berpikir. Orang yang berpikir benar, itu ribetnya surga. Orang yang berpikir sesat, ribetnya neraka. Kira-kira orang yang berpikir baik itu mudah apa susah? Susah ya. Kalau berpikir jahat, kadang kadang susah, kadang gampang. Masa ngono ya, lebih mudah. Nah, ilmu berpikir namanya ditulis probabilitas, kemungkinan-kemungkinan. Rumusnya ini. Ketika konsepnya benar, proposisinya benar, maka penyimpulannya, tugas kita kan penyimpulan kan ya. Penyimpulannya akan, PY-nya akan benar. Ini rumus kebenaran itu ya. Sekarang probabilitas kemungkinan-kemungkinan, konsepnya benar, proposisinya salah, maka PJ-nya akan tuh. Halo? Salah.
Kemungkinan berikutnya apa lagi? Konsepnya salah, proposisinya benar, maka PY-nya salah. Apalagi konsepnya salah, proposisinya salah, maka PY-nya akan salah. Kalau gitu berpikir benar ada berapa persen? 25%. Benar. Berpikir salahnya ada berapa persen? Jadi yang surga 25%, 75%, yang salah sesat 75%. Nah, yang neraka sana, yang surga sini ya. Karena itu bisa dipastikan penghuni surga lebih sedikit daripada penghuni neraka. Nah, Anda jadi lawyer mau menyimpulkan benar apa sesat. Nah, tadi katanya nggak mudah. Bagaimana supaya konsepnya benar, proposisinya apa konsep itu? Boleh dicatat. Konsep itu peristiwa, kejadian, perbuatan. Peristiwanya dilihat. Tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana dia perjanjikan, ada konsep apa? Tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana ia perjanjikan, ada konsep apa? One prestasi. Akan menghasilkan konsepnya proposisi adalah aturan tentang konsep. Aturan tentang konsep. Kalau kita ngomong tadi, bahan prestasi, aturan bahan prestasi di mana? Nah, kembali lagi, penguasaan hukum perdata ada berapa buku? Perjanjian mengenai berapa buku ke berapa? Saya pastikan buku ketiga diatur dalam pasal berapa sampai pasal berapa. Nanti aja ya, dilihat ya BV-nya ya. Bahan prestasi itu di 1243 sampai 1249. Ya, karena punya jam terbang tadi, soal bahan prestasi apa? Apa konsep bahan prestasi itu? Satu, ingkar janji. Kedua, dia melaksanakan tetapi terlambat atau kurang. Yang ketiga, dia menjalankan, melaksanakan prestasinya yang seharusnya diperjanjikan nggak boleh. Tapi dilaksanakan. Nah, 1243 sampai 1249. Nah, ketika konsepnya benar, bahan prestasi penyimpulannya X melakukan bahan prestasi dengan pasal 1243 sampai 1249 karena dia mengalami keterlambatan pembayaran. Ketika konsepnya benar, proposisinya salah, itu bahan prestasi berarti hubungan hukumnya ada kontrak, ada perjanjian. Ya. Tapi ketika proposisinya pakai 1365, apa 1365? Nah, kerugian ya. Tapi hubungannya tidak ada didahului dengan kontrak. Maka pakai perbuatan melanggar hukum. Berarti proposisinya salah. Kalau konsepnya benar, proposisinya salah, maka penyimpulannya, nah, Anda bikin gugatan, itu konsep dan prestasi, tapi aturannya pakai perbuatan melawan hukum 1365. Sesat apa enggak? Gak laku. Neraka. Nah, berarti harus pinter di situ. Jadi nerakanya sana, surganya sini ya. Sana ya, nerakanya sana. Nah, harus benar nanti ya. Tuntutannya harus pinter. Nah, sebelum masuk, masih ono waktu, ini dong ya, ini bagian dari membekali saudara, karena kita berpikir dulu baru bertindak. Saya yakin pembicara-pembicara sebelumnya nggak mungkin ngasih. Anda beruntung akademisi sekaligus sebagai ya semoga saja bermanfaat ini ya. Nah, jadi jangan ragu
Anda harus punya motivasi, semangat lawyer sebagai profesi saudara. Nah, tapi harus sembodonya itu profesional dan integritas. Nah, jadi harus gitu update-nya, ya, nah, supaya berintegritas. Hati-hati, utamanya yang laki-laki. Profesi pengacara banyak godaan. Aku gak di duit, Mas, nek duit awak tok. Ngono ku ya apa kira-kira? Jogruk ya. Hah? Hah? Hati-hati. Pengacara itu banyak godaan. Apalagi yang di duit gitu. Nah, godaannya banyak. Ya, sekali duit. Ya, diskusi ini menyelesaikan masalah. Ditawari awak. Nah, gitu. Ya, kira-kira tergoda nggak? Ayo uji nyali. Hah? Sementara ngono jawabannya sini. Sementara belum, Pak. Ngono ya. Bu mana yang oleh dek nyenggol-nyenggol ya bu mana. Terus sampean gak oleh langsung Pak Joko pernah tergoda apa enggak? Ngono gak oleh. Terus potensi sakit. Nah ini ya. Itu sakit jantung. Karena Pak Joko juga sudah 4 kali serangan jantung. Karena lawyer itu pekerjaannya 24 jam, benar ya. Nah, taruhannya nyawa. Karena itu ribetnya besar. Malam-malam, nah ini cerita sebentar aja. Waktu saya memberikan advokasi kembang kuning, saya maaf tidak berbau rasis ya. Saudara kita orang Madura, kalau menempati tanah, itu selalu tanah ini milik Allah. Mengabaikan ini hak sopo. Kembang kuning pada waktu itu tentu ini peruntukannya kan untuk makam non muslim ya, Tionghoa gitu ya. Dibikin rumah dan biasanya orang Madura didisikno musolai gitu ya. Tapi ini menguasai, maaf sekali ini bukan rasis, ini peristiwa yang memang harus terjadi. Maaf sekali ya. Ya, ya nanti jangan sampai Pak Joko ada ketersinggungan ini. Karena sekarang siapa itu anggota dewan yang kena Ahmad Dhani betul ya, Ahmad Dhani. Nanti Mahkamah Konstitusi saya akan jelaskan tentang bagaimana kalau impeach terhadap wakil presiden. Nah, ini nanti akan ketemu di situ. Saya cukup menjelaskan kasus, Anda bisa dapat itu nanti. Nah, di impeach untuk itu ya. Jadi singkat cerita, saya itu melani orang Madura tadi. Karena di situ ada pembiaran pemerintah. Diizinkan, dikasih air, dikasih lampu. Alasannya kemanusiaan. Tetapi orang Madura menyampaikan bayar restribusi. Tapi, nah itu mental pemerintah kita, daerah, duitnya masuk pribadi. Nah, wis ini podo kesalahan pemerintah membiarkan dengan alasan kemanusiaan, masyarakatnya bayar restitusi, masuk kantong masyarakat Tionghoa gak bisa merawat makam. Waktu itu Pak Joko di Biro Bantuan Hukum Wijaya Kusuma, nah, aku bela mereka. Dia datang waktu itu Pak Joko muda, manten anyar gitu ya. Sudah tahu kebiasaan manten anyar ya, itu 24 jam ya, itu gitu aja gitu ya. Malam-malam gedor-gedor. Gedor-gedornya orang Madura mesti pakai celok. Bener ya? Iya. Istri saya perlu kebirit-birit itu. Ya, wis gak ngenak-ngenak no. Pada jam-jam perang pada waktu itu ya. Jam-jam perang ya. Sudah keluarga semua ya. Nah, di situ itu nyonya saya sudah apa? Profesi dosen aja gak usah jadi profesi pengacara. Sangat menakutkan di situ. Nah, di situ itu, nah itu saya katakan risikonya gede, tapi ribetnya
ya pasti rupa nggawa rega. Oleh karena itu, apalagi belum godaan, ya pengacara itu godaannya gede. Biasanya ya keceh duit, ya godaannya semakin besar. Apalagi yang tadi ganti duit mas, ya duit ini me awak tok lah, ini sering tergoda itu gitu ya. Nah, potensi-potensi biasanya sing duwe kumis-kumis itu sing potensi yang tergoda. Ini ya. Tapi Pak Joko nggak pakai kumis kan, tapi memang dikerok masalahnya. Potensi juga ya, potensinya gitu. Pakai bril-bril potensi gitu ya. Potensinya gitu ya. Jadi saya memotivasi saja. Oke, ngerti ini ya sebagai motivasi ya. Tetap nanti saudara dituntut banyak tadi ya, banyak membaca. Utamanya penguasaan hukum positif. Itu tadi selalu dimulai menyimpulkan ada peristiwa apa ya? Ada kejadian apa ya? Oleh karena itu tongkrongan nih, mulai sekarang tongkrongannya kalau rupanya supaya mahal, gak usah anu tongkrongan orang kecil-kecil, nanti yang dijaring kecil-kecil, tapi jaring besar-besar tongkrongannya mulai hotel gitu ya, pengacara gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, terus jangan diambil ya, punya integritas tadi. Oke, sekarang kalau sudah masuk hukum acara, kasus kita coba dengan kasus ya, kasusnya karena kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan masalah apa saja, Pak. Dibuka halamannya. Halaman, kenali dulu, ayo, Mbak Cantik. Kewenangan, nah, bicara kewenangan halaman 56. Kewenangannya. Nah, oke. Kewenangan dan kewajiban. Menguji Undang-Undang RI terhadap Undang-Undang Dasar 45. Karena itulah Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara yang menafsirkan. Kalau dulu kan Undang-Undang 45 itu ada penjelasan, aturan peralihan, penjelasan. Sekarang kan nggak ada penjelasannya. Siapa yang menjelaskan? Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar 40, jadi lembaga penafsir Undang-Undang 45, Mahkamah Konstitusi, yang jaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Nah ini nanti kira-kira kasusnya Gibran ya Pak. Laboratorium kita pakai konstitusi. Ada berapa pasal Undang-Undang 45? Pengacara sampai garu pasal jumlahnya kacau ini. Kalau Muslim, Al-Quran hadis. Kalau orang hukum, Undang-Undang Dasar 45. Makanya belum terlambat, babnya harus hafal, undang-undangnya berapa pasalnya harus hafal. Syukur kalau paham, mengerti. Ya, ya harus banyak baca nih koreksinya ya. Gitu. Supaya tadi kan supaya kita bisa berargumen, argumentasi harus punya dasar ketentuan yang lebih tinggi. Sampai ketentuan yang lebih rendah. Sekarang marak banyak perda-perda syariah di Banten. Ya. Yang intinya melarang perempuan keluar malam, dibatasi jam 10 malam. Di luar itu dianggap PSK. Anda harus bisa mendampingi perempuan-perempuan. Peristiwanya, ibu-ibu biasanya malam itu pakai daster, bener ya. Nah, anaknya menangis, suaminya ngelembur kerja. Nyebrang jalan, ada duk cari maem. Dia HP-nya tertinggal di rumah, saking butuh sayang anaknya, duk dicegat. Ada diketahui jam 11 malam. Suaminya di luar kerja. Ada garuan, tekok Satpol PP, penegaan perda itu. Karena dia pegang jam 10 perempuan keluar, dianggap PS untuk ketertiban. Karena itu perda syariah. Nah,
Kira-kira diskriminasi. Undang-undang itu mesti berlaku universal dan tidak diskriminasi. Memang ada. Itu kira-kira bertentangan dengan undang-undang apa? HAM. Perda karo HAM, tadi ketentuan yang rendah tidak boleh melebihi. Apa yang harus dilakukan? Melakukan uji material kepada siapa? Loh, kalau terhadap Undang-Undang 45, itu tadi. Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 40, di bawah undang-undang, itu haknya Mahkamah Agung. Anda salah alamat. Tadi Pak Joko yang nyinggung, biasanya orang yang sering tergoda, yang brewon dilupakan. Ya, tak konsentrasi mikir, Pak Joko bener apa salah. Itu oke bener itu karena pengalaman yang ya di situ ya. Nah, di situ kecerdasan kita. Pembubaran partai politik. Ya, biasa. Nah, ini pengacara harus ekono pilkada. Apalagi sekarang pilkada serentak gitu ya. Itu laku kita. Dan itu kita terima dulu, kalah menang nanti, misalkan gitu ya. Nah, itu tadi kan komitmen fee, ono kuah, ono biaya opera, terus ada sukses, kaya kita. Oh, nih, jangan khawatir. Tapi kudu cerdas, harus pintar. Nah, nanti uji itu dengan undang-undang dasar ya, nanti kita fatal. Ujinya ya dengan undang-undang di bawah dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung punya kewenangan apa? Ini Mahkamah Konstitusi ya. Nah, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wapres presiden. Ini yang saya katakan nanti ya, bagaimana hukum acaranya. Dari kewenangan ini Pak Joko bisa menjelaskan, bisa enggak secara konstitusional si Gibran di-impeach. Kita coba satu persatu. Yang terakhir, memberikan putusan atas pendapat MK. Setelah apa ini? Konstitusi kita. Tak anggap sudah dibaca Undang-Undang Dasar 45-nya, waktunya habis, ya nanti dipelajari lagi di rumah. Itu dengan DPR. Pengajuannya siapa? Nah, nanti pengajuannya adalah DPR. DPR itu partai politik, benar ya? Fakta empirisnya, naiknya Prabowo sama Gibran didukung berapa partai? Anggap aja hanya satu partai yang siapa ini? PDI, benar ya? Di Undang-Undang 45 ngomong 20/3 harus bulat mengajukan kalau si Gibran melanggar hukum. Padahal belum teruji pelanggaran hukumnya ada atau tidak. Yang memutuskan siapa? Mahkamah Konstitusi. Yang ngajukan sudah ada. Yang ngajukan hanya Purnawirawan TN. Apakah itu partai politik? Pak Joko ingin jadi konsultannya Gibran. Si duitnya oke itu ya. Dari sini aja, ya nggak bisa. Ya. Kecuali usulan tadi itu didukung oleh partai politik 23. Fakta empirisnya 90% itu dukung Prabowo sama Gibran. Kalau itu ada, itu hanya pinter-pinternya media untuk membangun opini. Nah, kalau media berhasil goreng-goreng, medianya laku apa enggak? Laku. Masyarakat sing sumpah ya, goreng-goreng. Ya. Nah, di situ harapan saya Anda sebagai lawyer melakukan pencerahan itu, pendidikan politik, pendidikan hukum pada masyarakat. Karena kewajiban saudara hanya jangan aja profit talk. Nah, sementara saudara mengaktifkan diri ke biro bantuan gitu untuk bargaining position, untuk memperkaya diri. Ya, abaikan dulu. Kalau nemu-nemu sing tadi kan duit mas, duit awak tok gak apa-apa.
Nanti berbagi sama Pak Joko aja enggak apa-apa itu ya. Ya. Nah, wajib moderator nggak boleh memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden. Padahal nggak ada kemauan politik dari DPR. Kalau ada hanya purnawira dan itu bukan partai politik. Kemudian harus dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi karena itu bagian dari wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Kalau betul saya tingkatkan sekarang supaya bisa menjelaskan gimana coba Mbak sumber hukum. Nah, berikutnya sumber hukum setelah kemenangan sumber hukum J. Sumber hukumnya dulu di depan. Dasar hukum maksud saya, ya. Ini tuntutan saudara. Karena di Mahkamah Konstitusi lawyer-lawyer banyak ya, dan itu mahal. Anda sering kalau di media itu Mas Soleh ya, itu alumni sini. Tak Soleh ya, itu serangannya perang di Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian ada lawyer perempuan, namanya Intan Rajasewu, itu perempuan, alumni terbaiknya Wijayakusuma itu Elsa Sarif, asisten pribadinya Elsa Sarif, namanya Mbak Rosa. Itu juga itu alumni Wijayakusuma. Insya Allah Wijayakusuma Pak Joko selaku bidang 3 kemahasiswaan 3 periode, alumninya banyak dan biasanya tokoh-tokoh mahasiswa itu yang berhasil. Jadi Anda tepat dan PKPA Wijayakusuma terbaik, tingkat kelulusannya tinggi. Ya, oke. Ini Undang-Undang 45 berarti wajib ada, ya, karena ini menguji dengan Undang-Undang Dasar 40. Oke, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, kembali lagi terhadap penguasaan hukum positifnya. Berikutnya Undang-Undang RI tentang perubahan atas Undang-Undang DPG, Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dalam prakteknya kita akan lihat Mbak prosedur penanganannya. Nah, ini stop prosedur. Oke. Tentu kita didahului dengan pengajuan permohonan. Ya. Kalau nggak ada permohonan seperti kasus tadi terhadap impit itu pasti harus ada permohonan dari DP. Kalau permohonan purnawirawan ABRI bukan partai politik karena bukan DP. Ya, DPR itu karena partai politik. Setelah permohonan, ya tentu pendaftaran. Sudah tahu gedungnya Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Ya, katanya untuk wawasan aja ya. Orang bahagia itu ketika healing dan saving. Healing dan saving ya. Nah, saya berharap nanti jadi pengacara savingnya mesti banyak ya. Terus mesti harus menguasai kewilayahan tadi. 38 provinsi, kira-kira mbaknya sudah berapa tahu provinsi di Indonesia? Masih minim apa sudah penuh Pak, 38 provinsi sudah pernah dulu. Ya. Kalau Jawa Timur ada berapa kabupaten kota? Paling ujung Pacitan, Selatan. Paling utara Sumeneb. Paling barat Ngawi. Paling timur Banyu. Kira-kira kalau keliling Jawa Timur sudah berapa persen di ya. Ini 150%. Masih kurang ya. Nah, di situ. Oke. Penjadwalan sidang. Ya, akan diketahui setelah pendaftaran. Kemudian pemeriksaan pendahuluan. Enggak tiba-tiba semuanya diterima, ada seleksinya. Nah, ini perkara mengapa setiap pergantian Mahkamah Konstitusi, pergantian Mahkamah Agung selalu disampaikan menumpuknya perkara.
menumpuknya perkara sehingga jauh dari asas. Mestinya sederhana, cepat, dan murah. Kenyataannya tapi semakin panjang perkara, ATM-nya berjalan ya, argonya berjalan. Ini sampai pengadilan negeri aja nih, kalau banding bayar mana, masuk mana ya. Kalau itu sampai PK, wah bayar mana. Pokok pengacara itu, tapi harus gitu ya, harus punya integritas, nah, harus ada progres. Tapi sampai ditelantarkan lawyer anu ya sudah berhenti di situ. Padahal hidup ini kita akan panjang, awet, gitu ya. Nah, harus dirawat di rumah. Kemudian pemeriksaan persidangan. Berapa hakim konstitusi? 9. Saya ketua Mahkamah Konstitusinya siapa? Maksud nyebut Mahfud MD terus. Ini wawasan aja ya. Jadi harus dikenali itu. Ya, kenali itu. Jangan sampai kita berargumentasi menerima kasus belum apa-apa. Ya, paling tidak itu. Begal juga gak usah sombong. Ya, seolah-olah kenal semua. Apalagi sampai pengacara menyampaikan ini gampang ini, bahaya lain. Kayak sudah mendalui titik-titik gampang. Karena pengacara itu gak boleh menjanjikan hasil. Bertentangan dengan etik. Itu ikhtiar. Upaya maksimal. Disandarkan pada standar profesinya. Punya kapasitas keilmuannya. Karena itu hakimnya di sini aja coba. Ius asas coba sekarang Pak, masuk asas. Masuk asas. Yang ada ius curian novit. Coba dicari dulu. Asas-asas. Di depan itu Mbak. Hakim itu dianggap tahu. Gak boleh menolak perkara dengan alasan tidak tahu. Bagaimana pengacara? Tadi ketika kita ngomong sumber hukum, kalau gak ada perundang-undangan, cari konvensi, cari jurisprudensi. Begitu juga hakim, nolak perkara. Mahkamah Konstitusi tadi berdasarkan kewenangannya. Itu seiring dengan tahu. Pak Joko rajin juga, kalau tapi tentu masyarakat jarang lihat TVRI ini. Mungkin malah nggak tahu. Kalau jam 5 sore sebelum maghrib, ketika ada tema hukum, Pak Joko sering diminta untuk sebagai narasumber di situ. Berkaitan dengan korupsi kepala daerah. Tadi saya katakan Jawa Timur itu 38. Tingkat korupsinya itu 33%. Itu menunjukkan lampunya sudah kuning. Dan Jawa Timur terbesar ya, korupsinya. Kemudian belum dinastinya. Dinasti itu pega ini bapak terus anak gitu ya. Nah, dinasti itu boleh sah, tapi gak elok, gak bijaksana. Itu ya. Nah, tingkat korupsinya itu kita termasuk tinggi Jawa Timur. Kong kali kongnya selalu korupsi itu tuh kong kali kong dari DPRD, Pemkotnya sampai yudikatifnya. Nah, kemarin itu banyak toh temuan uang beredar di Mahkamah Agung, benar ya? Nah, itu wajah kita. Wajah eksekutif kita, wajah legislatif kita, wajah yudikatif kita. Saya pastikan sing seneng pengacara. Banyak kasus. Nah, kasus korupsi kepala, nah nanti diajak ya Pak Joko ya dapat kasus-kasus gede-gede gitu. Ojo sing tadi gak duit Mas, nek duit awak tok wis tertutup. Dan itu bener loh Mas, tampilannya brewok-brewok gitu. Nah,
potensi itu ya. Katanya pawaan kembang, ya, pawaan kembang. Saya iso ngatasi perceraian tidak berlaku yang nenek-nenek, jangan. Ya. Sing usia ranum-ranum gitu ya, gitu aja. Apa ranum itu apa ya? Ya sing kemampu apa ya? Aja kok sing nangani iki masih gede-gede aja ya wis. Kayak sing ngono-ngono sampean aja. Sampean pek ya. Tapi saya berharap sampean ini sulit ketika langsung buka sendiri mandiri. Ya, gabung dulu. Boleh ilmu ini dhisik. Ya, cari ilmunya dulu. Karena ya itu tadi pekerjaan lawyer itu uh, all out penuh. Nah, di situ memang dituntut tadi penguasaan hukum positifnya. Setelah kita tahu peristiwa konkretnya. Oleh karena itu, saudara kalau bisa masuk organisasi, ya organisasi yang positif tentunya, ya. Nah, supaya kumpulannya ya sing tadi, sing duit aja. Oh, sini minta bantu nggak pok karo bunci nih, ya. Nah, karena masyarakat kelas itu lawyer, gitu ya. Oke, ketemu Pak asasnya. Oke, asas-asas hukum acara. Ius curiae novit, orang dianggap tahu hukum. Jadi nggak boleh menolak perkara itu dengan alasan tidak tahu. Karena tadi sumber hukum itu. Kalau nggak ketemukan perundang-undangannya, jurisprudensi. Nah, sekarang jurisprudensi itu bisa diakses kan? Nah, mana jangan sampai janjikan hasil loh ya. Jangan sampai janjikan wah ini perkara mudah. Terus jangan sampai dihindari untuk bayar-bayar. Ya, perang itu dengan kecuali saudara mengambil posisi jadi konsultan hukum aja. Memang lebih lebih ya landai ya. Nah, supaya tadi nggak gampang jantungan tadi ya. Ya mestinya rupa mesti memang gowor resikonya itu. Nah, terus Pak bisa enggak kita spesifik itu khusus perceraian tidak berlaku nenek-nenek? Ya monggo aja. Ya, tapi itu biasanya sekarang itu perceraian itu didol murah nih. Nah, punten ya. Kadang-kadang kuasa 5 juta aja ditampani itu. Malah ada 1,5 juta. Tapi ndelok sing calon rondo nih biasa ya. Nah, iki biasa sing brewok-brewoken ngono ku ya. Sing brewok-brewoken lah iki mas potensi loh Mas tadi. Nah, ah, sen aman Mas. Dari mana Masnya? Kampus mana? Mojokerto. Universitas mana? Jember, Net, Jember ya. Yang dari Malang ada? Dari mana Mas Malangnya? Ada UM ya. Surya Nuraga, profesor ya. Satu angkatan teman dia lebih dulu profesornya saya ya. Dia memang akademisi gitu ya. Sekarang nggak salah hakim tipikor nggak salah benar ya. Nah, tahun berapa lulusnya? Tapi asli mana? Asli Surabaya di Malang. Ada lagi yang dari Malang nggak ada ya? Oke, asasnya ini ya. Ayas isujernofit dan praduga keabsahan. Karena tadi kan ngomong, kalau ngomong publik selalu ngomong kewenangan, selalu ngomong keabsahan. Ada 3 konsep Anda boleh catat. Ya. Kalau perdata kodifikasinya jelas ya. BW sama KUH Perda, HIR sama BW. Ya. Kalau pidana, KUHAP sama. Nah, kalau administrasi, administrasi. Halo, kodifikasinya. Dipanggil ayo, internetnya cepat. 30 tahun 2014 tentang apa itu? Tadi loh ya, kalau sepakat ngambil penguasaan hukum positifnya mutlak.
ya, tentang administrasi pemerintah. Ada berapa teori kewenangan yang kamu ketahui? Ada 3 kewenangan. Kewenangan itu kebolehan atas hak. Kewenangan, kebolehan atas hak. Ada berapa teori kewenangan? Kalau kewenangan bersumber langsung pada perundang-undangan, namanya kewenangan. Halo? Atri. Yang kedua, kewenangan. Dele. Yang ketiga, kewenangan. Nah, Anda harus familiar ya terhadap itu ya. Nah, Undang-Undang 30 2012 segera dimiliki. Konsep perbuatan melanggar hukum dalam perdata jelas, dalam pidana jelas, dalam administrasi. Halo? Masa katok-katok terus saja. 1, bertentangan dengan undang-undang. 2, penyalahgunaan wewenang. 3, tindakan sakara PDW, tindakan yang sewenang. Jadi pegangan saudara ketika dengan Mahkamah Konstitusi itu kalau di pengadilan umum kayak perdata ya pakai DW, HIR ngono ya. Lex spesialis derogat lex. Nah, di situ pikirnya. Kita berpikir dulu baru bertindak. Ojo perang dhisik wong peluru nih guru cakep gitu ya. Oleh karena itu saran saya Anda harus banyak belajar ya. Ikut gabung. Nanti barang siapa yang menemukan jalan Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan kasih. Nah, sungguh-sungguhnya itu ikhtiar. Tahu diri kita juga, ya. Kita belum apa-apa, wis janjikan kasus-kasus, janjikan kemenangan-kemenangan, sedikit toh itu. Saya pastikan sedikit toh. Mungkin uangnya dapat. Padahal hidup kita panjang, habis. Ya, terus jangan tergoda tadi ya Mas ya. Karena godaannya banyak. Mengapa saya minta? Karena dari kemarin ke kemarin ciri kasih sampai masuk, maaf nih, ciri kasih masuk. Hah? Siapa namanya Mas? Hah? Gigi dari mana dulu? Hang tua. Oh, Surabaya aja. Aslinya mana? Sudah keluarga. Sampai usia berapa? 31 itu kerugiannya tipe 36, tipe 45 sampai. Kerugian finansial itu karena nunda perkawinan. Usia kawin rata-rata itu sekarang itu 26, 27. Nah, memangnya 5 tahun, 6 tahun itu sampai apa yang Anda perbuat? Maaf. Rata-rata masih bujang. Ya, yang sudah keluarga siapa? Ya, hebat, selamat. Karena tadi dengan keluarga hidup kita menjadi bahagia. Kayak pemilu, ono kancane. Ini saya gak yakin. Hah? Nah, supaya tadi bahagia. Nah, saya tadi supaya mudah dapat ilmu ya. Agama sementara saya akui takwa. Indahnya sih nanti gimana nggak indah berkeluarga aja belum ya gak iso main indah-indah. Oke, berikutnya Mbak setelah kita ngomong asas hasilnya apa? Masih ada waktu? Ada waktu diskusi enggak ini? Langsung diskusi apa? Tak lanjutkan ya. Masih ada berapa Mbak waktunya? Oke, kalau gitu yang mau langsung angkat tangan diskusi aja enggak apa-apa. Supaya terbagi. Kita asalnya sudah tahu, dasar hukumnya sudah tahu, kewenangannya satu. Contoh kasus tadi itu bisa menganalisis kasusnya Gibran tadi, ya, secara konstitusional nggak mungkin, ya. Nah, itu karena media aja, ya. Media itu besar-besarkan, bangun opini
saking pinternya. Ya. Nah, oke, kalau galar diskusi, coba Pak, hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelum itu alat bukti aja. Surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, informasi melalui media elektronik. Saya kira ini nggak perlu ada perdebatan, gini aturannya demikian ya. Putusan langsung Pak, putusannya tentu final. Ya, diputus dalam tenggang waktu sejak registrasi untuk pembubaran parpol, persisian hasil pemilu, presiden dan wapres dengan waktu-waktunya, kepala daerah dan wakil, DPR, DPRD, karena tadi sudah ketahui, sengketa Mahkamah Konstitusi itu sengketa kelembagaan negara. Berikutnya, pendapat DPR, masih putusan, Pak. Ya, berdasarkan keyakinan minimal 2 alat bukti memuat fakta dan dasar hukum. Jadi Pak Joko mendahului ketika betul ada keberatan dari Purnawirawan ABRI, pasti ditolak. Ya, karena yang mengajukan untuk salah dan tidaknya Gibran harus DPR karena sengketa kewenangan tadi. Ya, berkaitan dengan administrasi. Ada 3 tadi, ketika bertentangan dengan undang-undang. Apakah Gibran ada yang melanggar undang-undang? Soal kuku faha, apa nih? Kuku faha. Itu kalau betul kan sebelum peristiwa. Siapa lagi? Sama dengan kalau ijazah palsu karena presiden sudah lengser, bukan sengketa. Ya. Ya. Kemudian, ya berketurutan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi ketika hasil putusan konstitusi pada waktu itu adalah cacat secara etik, ya. Karena itu sanksinya adalah pencopotan ketua Mahkamah Konstitusi yang katanya tadi KKN itu ya, siapa Usman ya. Nah itu sebenarnya IP ya, IP itu istrinya itu adiknya Pak Jokowi. Ya, karena memang mungkin terjadi konflik interest kepentingan, ya itu. Tapi demi hukum sah. Anggap aja Gibran sudah dilahirkan dalam posisi cacat. Lahir dalam posisi cacat. Apa iya dimasukkan lagi? Tidak ya. Ya. Apa iya dimasukkan kembali? Lahir dalam posisi cacat. Cacatnya cacat etik. Nah, saya tentu ini sebelum ada diskusi tentu ikut apa namanya, apa yang harus Anda siapkan ya, ketika nanti dinyatakan lulus. Memang nanti harus ada magang. Usia berapa? Kan minimal 25 tahun. Magangnya berapa? 2 tahun. Nanti untuk magang Anda bisa gabung di Biro Bantuan Hukum Wijayakusuma. Ya. Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda punya partner lain, monggo aja. Ya. Di Wijayakusuma menerima juga teman-teman yang mau magang. Kalau bisa memang demikian. Magang oleh, jangan berharap magang oleh duit. Magang itu oleh ilmu. Lagi kadang-kadang teman-teman dibayar mau magang itu. Ya, magang itu oleh ilmu. Syukur-syukur ada rohimannya. Ada ya pengacara seniornya nggak pelit misalkan. Ya, nah itu harapannya itu. Ya. Nah, di situ memang dituntut saudara mendapatkan ilmu sehingga nanti dapat rekomendasi, ya, kelayaan untuk jadi lawyer.
yaitu Pak Danan selaku direktur, Pak Joko sebagai apa namanya ikut memberikan pembimbingannya, Pak Joko selalu bersedia. Oke, itu tentu lah di situ masuk kepada untuk sumpah. Ya, sekarang tapi dinyatakan dulu, lulus dulu ya. Nah, lulus tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, Mahkamah Konstitusi itu tidak banyak soalnya. Tidak banyak soal. Nah, oleh karena itu saudara nanti di treatment melalui konseling, melalui apa namanya coaching, ya, di drill untuk latihan-latihan soal sama kakak-kakak yang dibaca senior. Nah, ikut aja. Sepertinya menjadi bagian promosi ya, ada coaching nanti ya, benar ya. Ikut aja di situ. Nah, ujian nggak tahu, pembayaran sekarang lebih mahal tentunya ya. Paling enak itu memang pengacara, like dokter praktek banyak biayanya. Kalau jadi pengacara paling bulat nanti 15 juta selesai jadi pengacara. Tapi sekali lagi jangan tiba-tiba begitu begitu pelantikan terus buka bor. Memang boleh langsung buka bor. Uh, 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 apa namanya? Buka law firm gondal gandul misalkan law firm gondal gandul. Saya ajak guyu Mas ini ya itu gabung dulu ya. Gabung, gabung dulu supaya lebih lebih terampil ya, lebih pintar. Jangan membayangkan, wih, di katanya Romai Rama itu berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke ya, tapi tetap Anda tetap meningkatkan pendidikan saudara bisa formal, bisa informal. Insya Allah kalau saudara punya ikhtiar yang sesungguh Allah akan kasih. Oke, sebelum saya tutup, saya masih ada 2-3 penanya untuk sekaligus Pak Joko izin minum dulu ya. Pak, ini Pak di inventarisasi siapa yang Pak? Sabina, Bapak. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nggak ada? Apakah ada? Cukup. Masih tersisa 26 menit, Bapak. Oh ya, Cek. Baik, terima kasih. Saya langsung saja, Bapak. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pendapat Bapak terkait pengajuan uji material dan formil oleh mahasiswa terhadap revisi Undang-Undang TNI. Mengingat Bapak, oh, ya, siap. Bagaimana pendapat Bapak terkait pengajuan uji material dan formil terkait revisi Undang-Undang TNI ke TNI, Pak, ke Mahkamah Konstitusi, mengingat undang-undang tersebut belum diundangkan di lembaran negara, Bapak. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini? Terima kasih, Bapak. ada lagi? Kali ini Pak Joko sama Duduk nih untuk ngos-ngosan tadi ya. Ya, Anda saya mulai dari agenda reformasi. Hukum sama politik itu dulu mana? Dulu hukum apa dulu politik? Ya? Politik itu perlu legitimasi hukum. Kalau gitu dulu hukum. Hukum ya produk mana yang dulu? Politik apa? Hukum? Ya, itu pertanyaannya sama dengan ayam sama telur dulu mana? Telur. Terus siapa yang telur?
ayamnya tiba-tiba ada ayam. Nah itu sama ya, hukum sama politik. Tapi dalam praktek ternyata politik. Nah ini yang saya coba masuk untuk menjelaskan itu. Ada kasus sebelum masuk sana. Suatu saat Pak Joko, waktunya masih tadi Pak, ada cerita kasus Pak Joko waktu tahun pemerintahan Gubernur Ahok itu sebelum Anies. Halo. Sebelum Anies ada Ahok, ya. Ini biar saya katakan ternyata politik yang dulu baru hukum. Untuk menjelaskan itu tadi. Nanti bisa masuk ke situ nanti, Mas ya. Tolong dicermati. Untuk menyelesaikan banjir di Jakarta oleh pemerintah kota, provinsi, maksud saya provinsi DKI. Anda boleh nyatet. Pemerintah itu ngerjakan apa sih? Ini satu, regeling, pengaturan. Yang kedua, base kicking, keputusan-keputusan. Yang ketiga, fatality bestur, tindakan nyata. 4, public service. 5, diskresi, wewenang bebas. Ini di wilayah ini. Apa yang dikerjakan hai pemerintah? Kebijakan Ahok berkaitan dengan menyelesaikan banjir terhadap kali-kali, sungai-sungai itu mau dinormalkan. Yang sekarang terjadi di Jawa Barat, betul ya, Kang Deddy itu ya, menormalisasikan sungai-sungai. Itu kebijakannya Ahok. Politik punya masa, punya waktu. Gubernur itu 5 tahunan, betul ya? Wali kota, bupati, presiden 5 tahunan, ya. Dari Ahok kepada Anies. Jadi kebijakan menyelesaikan kali dengan menormalisasi kali. Kebijakannya Anies melalui asimilasi, dicarikan alternatif sungai. Berbeda, pasti berbeda antara Ahok dengan Anies. Pak Joko penerima kuasa dari salah satu ahli waris, ketika sungai itu dinormalkan, itu akan mengambil tanah alas hak warga. Di situ diketahui ada potensi mengambil tanah dari ahli waris, 40 ahli waris, itu kurang lebih 40 ribu, berarti kurang dari 1 hektar. 1 hektar berapa ribu? 10 ribu. Ahli waris, saya pada waktu itu sama senior saya, lawyer Jakarta. Saya di Surabaya. Puasa dibuat tadi, komitmen fee dapat, puasa dapat, operasional dapat. Sukses fee dapat. Saya katakan tadi, saya simpulkan, tadi pengacara nggak boleh memastikan, nggak boleh menjanji upaya. Ya, karena kebijakan itu sehingga ada potensi ahli waris yang semula ketika banjir itu surut, tanah itu tenggelam. Ketika dinormalkan maka akan mengambil tanah itu. Potensinya ada berapa tadi? 40 ribu, 4 ribu meter persegi. Diketahui NJOP, nilai jual objek pajak, itu waktu itu 10 juta 1 meter. Jakarta ini. Sehingga ada potensi sekitar 40 miliar. Pak Joko sukses fee-nya, biaya operasional semuanya nggak usah diceritakan sini ya. Pasti habis pada waktu itu kayak Surabaya, Jakarta, pasti penerbangan. Ngurusi itu waktunya panjang, 2 tahun. Ketemulah alas haknya dan berhasil. Nah, di sini saya katakan angin surga tadi karena kebijakan politik dari Anies
dari Ahok ke Anies. Anies menyelesaikan dengan asimilasi, sehingga normalisasinya gagal. Duit yang diharapkan Pak Joko, Pak 40 miliar, 15% dapat berapa itu? Banyak ya. Bayangin Pak Joko jadi dosen berapa tahun ini? Satu pekerjaan aja. Itu saya katakan tadi, satu, politik lebih dulu, baru hukum. Karena kebijakan itu angin surga. Oke, untuk menjelaskan Undang-Undang TNI sekarang. Tapi uji material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada siapa? Mahkamah Konstitusi. Anggap aja masnya tahu Undang-Undang Dasar berkaitan dengan TNI. Pak Joko akan menjelaskan karena histori sejarah. Waktu itu TNI atributnya ABRI, benar ya? ABRI itu polisi masuk menjadi bagian dari ABRI. Reformasi, agenda reformasi, dipisahkanlah TNI, ABRI itu ada TNI, ada ABRI. TNI ada darat, laut, dan udara. Polri menjalankan fungsi Kamtibmas, TNI menjalankan fungsi Hankam, agenda reformasi. Oleh karena itu, TNI menjalankan fungsi Hankam, Polri menjadikan fungsi Kamtibmas. Karena itu, polisi harus dipisah sama tentara, TNI. Nah sekarang, waktu undang-undang dibuat, itu TNI adalah ABRI. Sekarang ada kemauan politik untuk, karena agenda reformasi itu pembubaran dwifungsi ABRI. Agenda reformasi tahun 1999-1998 merubah konstitusi sentralistik menjadi desentralistik, pembubaran dwifungsi ABRI, TNI-nya dikembalikan pada fungsi Hankam, Polri-nya dibawah fungsi Kamtibmas. Sekarang dengan pemerintahan Prabowo, warna TNI-nya ngental, ya, mestinya sipil itu punya hak untuk memimpin. Kalau ada TNI berpolitik, dia harus lepas TNI-nya. Benar ya? Nah, itu undang-undangnya. Sekarang undang-undang itu mencoba untuk mengalihkan itu, untuk dikembalikan. Karena dalam pelaksanaannya, polisi yang menyimpang. Banyak ya. Ada ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi, banyak juga. Berarti kita akan merubah. Ya. Sekarang aja nggak sampai di situ juga. Kepingin kayak purnawirawan kami, kembali kepada undang-undang lama. Amandemen itu politik. Ya. Nah, sekarang tinggal kekuasaan. Goalnya politik itu kekuasaan. Goalnya politik kekuasaan. Kekuasaan itu yang memimpin kepala daerah, kabupaten, kota, kepala provinsi, gubernur, kemudian presiden. Karena pemerintah pusat ya presiden, ke pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Keinginan-keinginan itu berusaha untuk menggolkannya, pasti ya. Sahabat politik, sahabat kekuasaan berusaha untuk situ. Persoalannya, sekarang kayak hadirnya undang-undang, teman-teman ahli hukum, untuk hadirnya undang-undang itu cukup waktu lama, biayanya terlalu besar.
Maka supaya lebih efektif, apa itu namanya? Perpu, peraturan pengganti undang, kayak langsung sini aja, perampasan aset dari hasil korupsi untuk bisa dimiskinkan, ya benar ya, dituntut sampai sekarang itu RUU aja. DPR-nya kenapa? Karena politiknya sing korupsi DPR itu senjata makan tuh tuan. Saya yakin nggak akan berhasil undang-undang itu. Begitu juga TNI untuk mengembalikan polisi kepada pangkuan ABRI TNI itu kembali lagi sangat tergantung kepada politik will-nya. Hukum akan menyertai. Kalau gitu, nanti kalau hadir undang-undang, ketidakpercayaan masyarakat, apa yang harus dilakukan? Diuji undang-undang itu kepada undang-undang siapa yang menafsirkan undang 45 itu? Mahkamah Konstitusi. Ya disitulah. Bukankah rumah tangga negara hukum pasal 1 angka 3 konstitusi kita? Ya. Apa rumah tangga negara hukum itu? 1. HAM. Pengakuan terhadap hak asasi manusia. 2. Apa? Pemisahan, pembagian kekuasaan. 3. Peradilan yang bebas. Politiknya selalu curiga katanya ya. Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan merubah undang-undang partai politik untuk usia Gibran dipaksakan untuk masuk pada itu ya, sehingga ada konflik interest di situ sehingga akhirnya diputuskan. Tapi yang mendapatkan nikmat tidak hanya Gibran, banyak anggota dewan yang mendapatkan banyak. Ternyata anak-anak DPR yang dinasti sebenarnya ya Bapak nang anak Nah, kayak Bupati Kediri itu ternyata anaknya Pramono Anung. Mana sih sebenarnya nggak dinasti itu? Ya biasa itu. Ya Jokowi nang anake nang kok mantune kan gitu-gitu. Barangkali kalau Pak Joko dapat kesempatan yang sama ya mungkin ya gitu sekitar itu karena kekuasaan itu ya. Nah, Mas, terakhir jawabannya politik Mas didahulukan tadi dengan 2 contoh tadi. Ya, kemana arah politik itu? Politik selalu dengan kekuasaan. Masa iya kekuasaan ketika bisa direbut terus diberikan begitu saja sama orang lain. Nah, sekarang gimana Pak memposisikan kita? Kalau saya senang belok kekisruhan itu. Laku. Syukur nanti pakai pengacara ini aja. Pakai pengacara ini aja ya. Nah, laku. Jadi oleh karena itu saya katakan tadi selamat datang profesi yang menjanjikan. Tapi haruslah laku, mereka laku ya kacau. Nah, untuk laku untuk profesional tadi dan itu nggih Mas nggih. Jadi kemana sih arah politik? Saya cerita tentang karena undang-undang itu produk politik. Undang-undangnya hukum, tapi ini produk politik. Politik itu berarti partai. Nah, kemana partai itu? Ternyata menyokong pemerintah. Kasusnya impeach itu menurut saya nonsense. Kalau dibaca konstitusi, kecuali impeach itu digawa oleh partai politik. Bukankah partai politik sekarang dalam duduk kabinetnya Prabowo kabinet apa? Merah putih. Orang enggak, di luar itu cuma PDI. Sementara sekarang PDI mulai ikut lagi gabung. Masih ada lagi satu pertanyaan. Masih ada waktu, Mbak? Ya, masih ada satu. Oke.
Baik, terima kasih moderator. Saya langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Putusan MK itu kan bersifat final dan mengikat ya, bukan hanya para pihak, akan tetapi para lembaga-lembaga negara berupa Presiden dan DPR. Dan putusan MK itu harus dijalankan, tidak boleh diabaikan gitu, Pak. Namun, ada putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yang dalam amar putusannya itu bahwa eh, Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat atau cacat formil dan diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun. Namun bukannya DPR dan Presiden itu memperbaiki, akan tetapi mereka mengeluarkan Perpu gitu, Pak. Perpu itu kan salah satu hak progratif Presiden ya, yang dibuat secara yang dibuat dalam kegentingan mendesak gitu. Sekarang Perpu itu sudah menjadi undang-undang gitu. Nah, bukannya artinya kan Presiden ini telah mengabaikan putusan MK gitu, melakukan pembangkangan konstitusi. Nah, untuk menyikapi hal tersebut gimana, Pak? Itu apa? Perpu itu kan bertentangan juga dengan amar putusan MK ya. Itu menjadi eh, perdebatan antara kaum akademis dan para ahli. Eh, belum sih sebagian sih, Pak. Mungkin begitu saya pertanyaannya, Pak, untuk menyikapi. Ya, Pak. Terima kasih. Dua hari yang lalu Menteri siapa itu Yusril itu menteri apa Yusril itu? Yusril, Hah? Menko ya, Menko Polhukam. Banyak yang mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu berkaitan dengan perampasan korupsi, benar ya? Dia katakan Perpu itu gak perlu karena belum mendesak, belum darurat, belum keadaan genting. Berarti soal penafsiran. Siapa yang menafsirkan? Secara umum boleh, tapi ada juga yang pihak-pihak itu sudah genting korupsi di Indonesia itu. Politik will-nya kembali lagi menganggap bahwa itu belum mendesak. Sekarang bagaimana kasus semisal amar putusannya itu Perpu yang pada waktu itu yang sekarang diamanatkan 2 tahun, karena ketika itu kan kembali ketika itu tidak ada putusan kembali kepada undang-undang yang sebelumnya, kan gitu ya hukumnya Perpu itu. Nah, pada waktu itu Perpu nggak segera, siapa yang menyatakan ketika Perpu tadi itu ketentuan yang lebih tinggi? Baca Undang-Undang 45, Joko tepatnya pasal berapa? Ketika Perpu tadi, ya, dengan waktu, kemudian DPR nggak segera melakukan pembaruan sebagaimana amar putusan tadi, maka Perpu tadi belum diadakan, maka kembali keadaan semu. Siapa yang itu? Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 40, tadi ketentuan yang rendah nggak boleh melebihi ketentuan yang lebih. Nah, kita harus taat, wajib untuk mengikuti itu. Nah, kembali lagi, DPR ini tentunya produk DPR waktu itu Omnibus Law DPR yang lah amanatnya 2 tahun. Ini kan baru 1 tahun belum ya DPR-nya. Masa bodoh DPR ngapain cari susah-susah? Barangkali pikiran seperti itu.
Tapi kemarin itu sebenarnya ada nuansa politis juga ketika buruh ya rapat hari buruh itu hari 1 Mei ya. Kemudian hanya Presiden Soekarno sama Presiden Prabowo yang berhadapan langsung sama buruh, ya benar ya, yang menyampaikan tuntutannya buruh diantaranya kan hapus outsourcing gitu ya, dan itu janji, dan itu bom waktu. Kalau toh betul, nah itu berarti Prabowo aspirasi dari kemauan buruh, itu ya. Nah itu lagi politik juga, ya. Politik kekuasaan adalah politik, itu ya. Hukum itu akan mengikuti aja, seperti kasusnya tadi Pak Joko tadi. Pak Joko sudah membayangkan hasilnya, ternyata kebijakan politiknya dialihkan, tidak normalisasi, tetapi asimilasi. Makanya Pak Joko itu pegel sama Anies itu. Makanya Pak Joko nggak milih Anies. Nah, harapannya Pak Joko, waduh enak ini. Pensiun dini di kampus enak kalau duit miliaran rupiah gitu ya. Pak Joko 2 tahun menyelesaikan itu. Nah, tapi ya sudah, akhirnya mikirnya cuma dapat komitmen fee dengan biaya operasional. Tapi 2 tahun, 2 minggu sekali Surabaya Jakarta habis dengan pesawatnya saja. Ya. Nah, tapi dalam rangka penutup, Mbak, saya tahu habis ya. Ya, 2 menit. Oke, ya selesai gitu ya Mas ya. Nah, saya ingin memotivasi saudara, ya. Jadi sadar betul bahwa hukum menghasilkan jasa, bukan menghasilkan barang. Dan itu soal trust, kepercayaan. Sekali saudara menciderai, ya, maka Anda dibaca nggak laku. Pasti hidup memilih, ya, karena harapan saya saudara menyiapkan profesi lawyer, profesi yang menjanjikan, ya. Nah, masyarakat kelas itu adalah lawyer. Tingkatkan pendidikannya, ya, profesionalnya, tebalkan integritas. Ya. Mulailah dengan gabung, ya, dengan pengacara seniornya. Jangan cari uang dulu, uang akan menyikati. Al-Quran menyampaikan, barang siapa yang meninggikan pendidikannya, maka derajatnya akan tinggi. Allah tak akan ingkar janji. Ya. Kemudian, kalau seperti itu, rezekinya akan ngikut. Pastikan itu. Semangat, selamat, dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bisa memberikan manfaat. Catat nomornya Pak Joko ada di situ. Ya Mas ya. Kalau mau konsultasi, informasi, is okay, Pak Joko ya. Sampaikan aja di situ. Terus terakhir, jangan diajak yang tadi Mas ya, saya Pak Joko ya. Sing apa tadi duit gak duit, mek duit awak tok tadi lo ya. Itu benar ya, yang punya kumis-kumis. Potensi. Yang punya brewok-brewok tadi lo ya. Mas Brewok. Terima kasih. Aku salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bersama? Itu tadi adalah pemahaman materi mengenai hukum acara konstitusi secara mendalam bersama Bapak Joko, sekaligus kata-kata motivasi yang mungkin bisa dianggap sebagai kata penutup hari ini ya Pak ya. Wakil panitia, saya moderator Sabina, saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena jam waktu juga telah menunjukkan waktu telah usai, maka saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Mungkin bisa maju ke depan terlebih dahulu untuk melakukan sesi foto bersama.